Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan mencoba modul ekstra yaitu modul warehouse restriction. Nah, modul warehouse restriction sendiri saya menginstal yang dari browse info, dapat lihat di sini ya. Nah, dapat lihat di sini juga saya telah melakukan instalasinya. Dapat lihat ya, saya telah menyalakan warehouse restriction tersebut. Nah, sebelum memulai mencoba dari warehouse restriction ini, terdapat sedikit skenario untuk memudahkan kita dalam melakukan percobaannya. Nah, dapat dilihat di sini skenario yang telah saya buat, yaitu PT UT Seru akan melakukan pembelian baut dan skrup dari PT Somerset dengan jumlah masing-masing produk, yaitu 100 unit. PT UT Seru juga akan menjual produk meja yang telah diproduksi ke PT Winterlight sebanyak 5 unit. Oleh karena itu, masing-masing staff warehouse akan menangani tugas yang berbeda-beda, di mana warehouse raw material akan menerima kedatangan produk dan warehouse finished good akan melakukan pengiriman barang. Nah, sesuai dari skenario ini, terdapat beberapa hal yang perlu kita lakukan terlebih dahulu tentunya ya. Nah, pertama-tama kita akan login sebagai admin, kemudian nyalakan bagian developer mode, kemudian kita ke settings. Nah, kita masuk ke settings, kita ke usersnya. Nah, untuk masing-masing staff warehouse, yang masing-masing warehouse terlibat, di sini ada nanti yang terlibat yaitu warehouse finished goods dan warehouse raw material. Saya ke bagian finished goods ya. Nah, selama aktifkan modul extra warehouse restriction, terdapat opsi restrict stock warehouse operation and location. Di sini dapat dilihat. Nah, aktifkan opsi tersebut. Kemudian setelah kita mengaktifkan opsi tersebut, untuk masing-masing staff warehouse-nya, kita ke preference. Kemudian kita nyalakan masing-masing ini ya, restrict warehouse operation, kemudian yang restrict stock warehouse-nya juga, kemudian yang lokasinya juga dinyalakan, kemudian kita masukkan ke masing-masing operasinya apa yang untuk dilakukan pada masing-masing warehouse-nya apa, dan location-nya apa. Di sini untuk yang warehouse finished goods, karena nanti akan ada proses pengiriman, jadi yang saya pilih operasinya itu yang delivery orders di sini ya. Kemudian untuk yang warehouse-nya sendiri tentu warehouse yang finished goods, kemudian location-nya tentu yang stock. Nah, di sini mereka juga bisa ditambahkan, misalnya untuk yang warehouse finished goods-nya tidak hanya untuk deliver order, misalnya untuk yang ini ya, untuk yang receive juga bisa ditambahkan receive, tapi pada skenario ini saya untuk yang delivery order saja. Kita save. Kemudian begitu pula untuk yang raw material, dapat dilihat di sini. Nah, jadi setelah kita melakukan konfigurasinya sedikit, nah berdasarkan konfigurasi tersebut telah sedikit tergambar ya. Jadi dengan menggunakan modul ekstra ini, kita dapat membatasi masing-masing karyawan untuk berfokus pada pekerjaan di warehouse yang masing-masing, sehingga nanti tidak akan terjadi warehouse dari finished goods dapat melihat operasi dari di ERP-nya ini ya, operasi untuk warehouse yang raw material. Nah, berdasarkan skenario yang tadi kita telah lihat, berarti kita dapat mulai untuk skenario ini bisa dari sisi kita melakukan pembelian produk-produknya, maupun kita melakukan penjualan terhadap produk yang telah dimanufaktur. Jadi sedikit info, PT UT Seru ini merupakan PT perusahaan yang bergerak di manufaktur, makanya dia perlu pembelian baut dan skrup, kemudian dia akan diproduksi menjadi meja yang akan dijual. Nah, jadi kita dapat mulai dengan pembelian baut dan skrupnya terlebih dahulu. Berarti kita akan login sebagai purchase tentunya ya. Dapat dilihat di sini saya telah login sebagai purchase. Kita ke mode purchase tentunya. Kemudian kita akan membuat RFQ terlebih dahulu. Di sini berarti PT Somerset ya. Di PT Somerset sesuai dengan skenario-nya. Terus delivery to-nya kita ke warehouse raw material dan receive. Kemudian add produknya tadi baut ya, berarti bolt sejumlah 100. Kemudian dia screw juga sejumlah 100 tentunya. Nah, kemudian teksnya bisa dihilangkan saja. Kemudian kita bisa save menjadi RFQ ini kemudian bisa kita kirimkan ke vendor, kemudian setelah setujui kita bisa mengubah jadi purchase order. Nah, dapat dilihat di sini telah menjadi purchase order. Nah, dari purchase order di sini nanti bagian inventory, bagian warehouse khususnya yang raw material akan mendapatkan informasi untuk penerimaan barang. Nah, berarti ketika kita ke bagian login sebagai warehouse raw material, kita ke bagian inventory. Nah, di sini terdapat receive untuk menerima barang tersebut ya, yang tadi telah kita beli di purchase ordernya. Nah, di operation sendiri, operation transfers untuk membuat operasi apa saja, di sini terdapat operasi untuk penerimaan barang tersebut.
Nah, tetapi ketika kita misalnya login sebagai bagian dari finished goods, ketika kita ke inventory, dia tidak ada untuk yang receive dari raw material. Begitu pula ketika kita ke transfer, dia tidak ada operasi untuk melakukan penerimaan barang di warehouse material karena dari warehouse finished goods ini akan berfokus untuk melakukan operasi di finished goods-nya. Nah, tetapi misalnya kalau misalnya kita melakukan penjualan, berarti kan nanti akan pengirimannya delivery order dari produk yang telah dimanufaktur, berarti kita ke bagian sales. Di sini setelah login bagian sales, kemudian sales tentunya, kemudian kita ke quotation, kita akan buat quotation terlebih dahulu ya. Kita ke Winterlike tadi ya, tentunya customer ya Winterlike. Expressionnya hari ini, payment service-nya immediate payment saja, kemudian produknya itu meja, produknya berarti table, meja. Untuk table ini yang telah dimanufaktur jumlah 5. Nah, kita save terlebih dahulu sedikit quotation-nya, tapi jangan dikirim terlebih dahulu karena kita perlu ke other info. Kemudian kita ganti delivery-nya, delivery darinya warehouse finished goods karena pada default-nya udah akan mendelivery ke warehouse yang dari default warehouse-nya. Sehingga perlu diganti terlebih dahulu. Kemudian kita save, kemudian kita bisa mengirim quotation ini ke customer by email, kemudian setelah disepakati kita bisa confirm menjadi sales order. Nah, setelah sales order terbentuk, berarti akan ada informasi untuk warehouse finished goods melakukan pengiriman barang. Nah, nanti kita dapat login lagi ke bagian finished goods ya. Di sini setelah login, kita misalnya ke inventory untuk merefresh ke bagian bawah. Nah, di sini untuk yang delivery order dari warehouse finished goods telah terdapat untuk melakukan satu delivery order. Di sini dapat dilihat ya. Kemudian di bagian transfer pun, di operation transfer juga ada melakukan delivery order. Sementara kalau kita misalnya login sebagai warehouse raw material, kita ke inventory, kita lihat di sini untuk delivery order dari finished goods tidak ada operasinya. Sehingga tapi kalau kita misalnya ke bagian operation transfer juga tidak ada karena bagian yang warehouse raw material akan berfokus pada penerimaan barang khususnya yang setelah setting tadi. Sementara untuk yang warehouse finished goods fokus pada pengiriman barang. Jadi, nah berdasarkan skenario ini, kita dapat melihat dari modul extra warehouse restriction, kita dapat membatasi untuk karyawan masing-masing warehouse untuk melakukan berfokus pada operasi dari warehouse tersebut. Sehingga nanti tidak ada misalnya melihat tidak ada kesalahan fokus terhadap pekerjaannya masing-masing. Misalnya dari yang tadi yang finish good, tidak harus mencari mana sih yang harus dia lakukan untuk melakukan penerimaan barang, untuk melakukan pengiriman barang, karena dia telah terfokus pada warehouse-nya sendiri. Sekarang kita akan melihat ketika modul warehouse restriction masih belum terinstall. Di sini kita tidak perlu menguninstall modul tersebut, kita hanya perlu menonaktifkan fitur yang ada pada modul tersebut. Fiturnya itu yang di awal kita telah aktifkan itu yang restrict stock ya. Jadi sebagai admin kita bisa menonaktifkannya ke settings, kemudian ke users, kemudian ke warehouse yang finished goods. Kita ambil yang finished goods saja ya untuk memudahkan. Kita ambil finished goods, untuk melihatnya satu saja cukup. Kemudian kita nonaktifkan untuk yang restrict stock warehouse tersebut. Dan kita save. Nah, setelah kita save, ketika kita kembali login sebagai warehouse finished goods, nah di sini saya belum refresh ya, dia masih belum bisa melihat dari untuk yang bagian warehouse raw material ya. Nah, ketika kita refresh, nah di sini kita sudah bisa melihat, padahal sebagai bagian warehouse finished goods bisa melihat kedatangan barang di warehouse raw material, di receipt-nya. Nah, kita juga bahkan bisa untuk melakukan misalnya konfirmasi dan sebagainya macamnya. Nah, di sini kan justru akan nanti terjadi pencampuran operasi-operasi antar warehouse. Sehingga dari modul ini ya, modul warehouse restriction ini membantu karyawan warehouse untuk masing-masing warehouse sehingga operasinya tidak tercampur. Misalnya seperti yang kita lihat di sini, untuk yang warehouse finished good tidak malah justru menerima kedatangan barang di warehouse material dan bisa berfokus untuk menerima ini ya, seperti yang tadi di skenario-nya, untuk melakukan pengiriman ke customer. Nah, sekian untuk perbandingan antara sebelum diinstalnya modul warehouse restriction dan setelah diinstalnya modul warehouse restriction. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.